Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channel Mira Eliza membahas soal kunci jawaban pembahasan soal UP PPG PJOK 2021 bagian 4. Soal 31. Pendidikan yang menangani anak berkebutuhan khusus adalah A. Pendidikan eksklusif, B. Pendidikan mandiri, C. Pendidikan formal, D. Pendidikan inklusif. Jawaban D. Pendidikan inklusif. Pembahasan, apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pembelajaran bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi di sekolah biasa itu ada peserta didik yang berkebutuhan khusus bersama-sama belajar dengan peserta didik pada umumnya, itu pendidikan inklusif. Soal 32, pembelajaran luar kelas adalah kecuali. Ini kecuali ya teman-teman. A. Mengajak peserta didik melakukan outbound sekitar lingkungan sekolah. B. Melakukan pembelajaran mengunjungi museum. C. Melakukan pembelajaran di halaman sekolah ketika pembelajaran IPA. D. Melakukan pembelajaran daring. Jawabannya adalah D. Melakukan pembelajaran daring. 33. Bermain sepak bola akan lebih menarik jika menggunakan bola dibanding dengan hanya membayangkan saja. Ini merupakan fungsi sarana dan prasarana. A. Memperlancar jalannya pembelajaran. B. Memudahkan gerakan. C. Mempersulit gerakan. D. Kelangsungan aktivitas. Jawaban A. Memperlancar jalannya pembelajaran. Apa itu sarana pendidikan? Sarana pendidikan seperti alat peraga, alat praktek, media pendidikan, sedangkan prasarana seperti tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung bangunan sekolah, jaringan jalan, air, listrik, telepon, serta perabot mobiler. Ini juga sering masuk dalam pretest SKB maupun UP ya teman-teman. Soal 34, tes pada basket. Kecuali A. Shooting 30 detik, B. Dribble 30 detik, C. Servis 30 detik, D. Chest pass 30 detik. Jawaban C. Servis 30 detik. Yang di sini kecuali untuk tes pada permainan bola basket itu ada tes melempar dan menangkap bola, itu passing. Tes memasukkan bola ke keranjang, itu shooting. Tes menggiring bola, yaitu dribble. Berarti di sini yang kecualinya itu servis. Servis biasanya untuk permainan voli atau badminton. 35. E-learning akan optimal jika A. Mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. B. Guru bisa menggunakan atau mengoperasikannya. C. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. D. Peserta didik mampu memiliki HP atau laptop. Jawaban B. Guru bisa menggunakan atau mengoperasikan. Pembahasan, e-learning merupakan metode pembelajaran yang dapat dilakukan secara online, yakni berupa video call atau menyediakan materi pembelajaran dengan bentuk digital. Dengan begitu, aktivitas pembelajaran dapat dilakukan dengan jarak jauh. Jika guru tersebut tidak mampu, walaupun sarananya lengkap, jika tidak mampu mengoperasikan, ya e-learning tidak akan berjalan optimal. Soal 36, pengayaan pada pembelajaran PJOK adalah kecuali A. Memberi materi lebih lanjut disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan khusus. B. Peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan.
C. Membaca di perpustakaan terkait dengan kompetensi dasar yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. D. Memberikan soal-soal yang lebih banyak dibanding dengan peserta didik lainnya. Jawaban D. Memberikan soal-soal yang lebih banyak dibanding dengan peserta didik lainnya. 37. Hukum yang terdapat di renang adalah A. Hukum Boyle, B. Hukum termodinamika, C. Hukum Archimedes, D. Hukum Snellius. Jawaban C. Hukum Archimedes. Untuk pembahasan, hukum Archimedes adalah sebuah benda dicelupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Ini yang ketika kita berenang, maka badan kita akan mendapatkan gaya apung. Untuk hukum termodinamika, yaitu ilmu fisika yang berkaitan dengan kalor, suhu, kerja, dan energi. Hukum Boyle yaitu hukum yang berkaitan dengan volume gas jika terdapat suhu yang konstan. Sedangkan hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya pada berbagai macam permukaan termasuk air. Jadi jawaban C. 38. Seorang guru mengajar dengan menggunakan PowerPoint dan menayangkan video. Pembelajaran tersebut berbasis A. Web, B. Proyek, C. Komputer, D. Digital. Jawaban yang paling tepat D. Digital. Sistem digital adalah satu sistem elektronika yang menggunakan konsep diskrit boolean dalam pemecahan masalah. Sini hampir-hampir sama. Web, proyek, komputer itu, tapi yang paling tepat adalah digital. 39. Keuntungan menggunakan penilaian memakai Microsoft Excel adalah A. Praktis otomatis, B. Membutuhkan spesifikasi komputer menengah ke atas, C. Jumlah baris banyak, D. Program berbayar. Jawaban A. Praktis otomatis. Untuk opsi B, C, D yaitu kelemahan dari Microsoft Excel. Sementara untuk keuntungan, tampilannya yang mudah dikenali dan dijalankan, memiliki fitur untuk membuat grafik data, kemampuan penyimpanan datanya cukup besar, cukup mudah dioperasikan. 40. Tes yang dilakukan di akhir semester disebut dengan A. Formatif, B. Sumatif, C. PTS, D. US. Sini jawaban B. Tes formatif itu tes yang dilakukan setiap akhir suatu topik atau pokok bahasan. Misalnya satu tema dikasih tes tema 1 atau bab 1 selesai, kita kasih tes itu tes formatif. Sementara tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan materi pelajaran atau satuan program pengajaran telah selesai diberikan. Jadi ada beberapa kumpulan, misalnya tema 1 sampai tema 4, kemudian dikasih di akhir semester, itulah tes sumatif. Sedangkan untuk opsi C, PTS itu di tengah semester, sedangkan D, US, ujian sekolah itu di akhir tahun pembelajaran. Demikian teman-teman pembahasan soal PPG PJOK bagian 4. Kita ketemu lagi di bagian 5. Jangan lupa subscribe, like, and share biar teman-teman lain juga bisa belajar. Mana tahu kita
bisa berhasil sama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.